Fitri Adriani akan menjelaskan hasil pra-analisis mengenai isu korupsi yang ada di Indonesia menggunakan metode pentahelix. Pentahelix itu sendiri terdiri dari 5 stakeholder, yaitu government, akademik, bisnis, civil society, dan mass media. Pertama, dalam government atau pemerintah, korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan pemerintah, akan tetapi menguntungkan bagi para koruptor. Pemerintah harus berperan sebagai regulator dan controller dalam membuat kebijakan agar dapat menangani kasus korupsi. Di dalam pelaksanaannya, pemerintah telah mendirikan sebuah lembaga yang menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akan tetapi, masih belum maksimal mengentaskan korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, akademik atau akademisi. Para akademisi berperan memberikan pandangan dan analisisnya berdasarkan objektivitas dengan kasus korupsi yang terjadi, dengan formula yang tepat untuk meniadakan korupsi. Berbagai pandangan dan solusi telah diutarakan, baik dari kalangan akademisi, birokrat, maupun masyarakat itu sendiri, namun masih belum bisa mengentaskan kasus korupsi. Yang ketiga, bisnis. Korupsi dapat menguntungkan diri sendiri, maka dari itu banyak orang yang berlomba-lomba dan tergiur dengan manisnya keuntungan korupsi, walaupun korupsi dapat melanggar etika bisnis. Keempat, civil society atau komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat berperan sebagai akselerator dalam membagi informasi maupun sebagai perantara dan pengawas antar pemangku kepentingan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tindak korupsi. Dalam masyarakat, korupsi seperti menjadi warisan yang turun-temurun. Dan yang terakhir adalah media massa atau mass media. Media massa memiliki peranan ganda. Tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang apa itu korupsi, penyebab, dan konsekuensinya, tetapi juga berperan menyelidiki dan melaporkan dugaan korupsi yang sangat membantu aparat penegak hukum. Saya Anggita Nurhandayani akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah dengan metode USG yang kemudian diperdalam dengan menggunakan fishbone. Identifikasi isu dilakukan dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. 3 isu masalah utama yaitu upaya pengalihan isu utama dalam kasus korupsi. Yang kedua, kurangnya transparansi dan integritas, dan yang terakhir adalah pemerintah terkesan menutupi kasus korupsi. Kemudian, pemecahan masalah dengan metode USG menggunakan skala Likert 1-5, yang mana 5 itu sangat besar dan 1 itu sangat kecil. Dari data USG yang merupakan isu prioritas adalah isu kedua, yaitu kurangnya transparansi dan integritas karena memiliki total nilai paling tinggi yaitu 14. Berdasarkan metode fishbone, korupsi bisa terjadi dikarenakan 4 hal, yaitu manusia, material, mesin, dan metode. Manusia, korupsi bisa terjadi karena manusia yang serakah dan tidak adanya integritas dalam diri. Mesin, korupsi bisa terjadi karena kurangnya aplikasi yang menunjang sistem akuntabilitas. Metode, renggangnya hukuman yang diberikan kepada koruptor dan kurangnya penyuluhan tentang bahayanya korupsi, membuat korupsi itu dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah material, kebutuhan yang banyak sedangkan penghasilan yang terbatas membuat tindak korupsi itu dapat terjadi. Saya Mimiati Arvia akan memaparkan analisis SWOT tentang korupsi. Yang pertama, S-nya itu adalah strength atau kekuatan, yang diantaranya adalah kesadaran akan hukum, undang-undang, Pancasila, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, memiliki rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara.
Yang kedua adalah W atau weakness, yang merupakan kelemahan dari seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah sifat yang tamak dan rakus, pengetahuan yang tidak cukup mengenai korupsi dan dampak-dampaknya dari korupsi itu sendiri, gaya hidup yang konsumtif, serta tingginya kebutuhan hidup. Yang ketiga adalah O atau opportunity, atau disebut juga dengan peluang, yang menyebabkan terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kurangnya pengawasan terhadap pegawai pemerintahan, tradisi memberi yang disalahgunakan, kesempatan yang diperoleh sehingga terjadinya tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah T atau threat, yang berarti ancaman atau bahaya yang akan terjadi apabila korupsi tetap dilakukan. Di antaranya adalah korupsi menjadi budaya yang mengakar di Indonesia, krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan negara Indonesia.